Saudara, kita kembali lagi dalam Forum Indonesia Adil. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua, semakin seru diskusinya. Dan kami berharap agar semua tetap konsentrasi ya. Ketika ada yang berbicara, harap agar fokus kepada yang sedang berbicara. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita kedatangan pula sejumlah orang yang menjadi korban investasi bodong. Termasuk dengan kuasa hukumnya atau lawyernya. Nah, kita akan berbicara dulu dengan Bang Alvin Lim. Selamat siang, Bang Alvin. Kita kembali bertemu lagi, Bang Alvin. Anda dikenal sebagai sosok pengacara yang berani, kritis gitu dalam membantu dan juga mendampingi para korban investasi bodong. Nah, dalam pengalaman Anda, sebenarnya kemana arah penegakan hukum ya terkait dengan penanganan investasi bodong ini? Condongnya akan berpihak kemana gitu? Karena kalau Anda sempat menyebutkan di forum sebelumnya, ada indikasi kong kali kong, katakanlah antara para korporasi dengan juga penegak hukum. Silahkan. Oke, terima kasih Bang Tommy. Jadi sebelum memulai ya, saya ingin memberikan pertajam penjelasan bahwa tujuan saya ini tidak ada untuk kepentingan saya pribadi dan juga tidak ada untuk menyudutkan institusi tertentu. Kenapa saya seperti ini? Kalau kita baca berita-berita ini CNN contoh, pilu nasabah KSP Indosuria dari stres hingga bunuh diri. Ini nasabah saya sendiri terbaring, tidak bisa bergerak. Ya, ini ada yang udah meninggal. Ini mereka memberikan kuasa ke saya. Mohon maaf, saya manusia juga. Saya diberikan kuasa, saya belum menyelesaikan tugasnya sampai saat ini. 2 tahun ada banyak yang mandek di situ. Disinilah saya berbicara, bukan mau menjelekkan pihak institusi tertentu, ya. Tapi saya mau mencari solusi, saya mau meminta solusi dari pemerintah, dari pejabat-pejabat terkait, apa yang bisa kita lakukan. Ya, kalau kita bicara mengenai kasus, minggu lalu kalau nggak salah TV Texas baru mengadakan press release. Apa yang sudah mereka tanganin, ada yang sudah ditahan, ada yang belum ditahan. Kalau saya boleh jujur, saya nanganin hampir keseluruhan kasus tersebut. Saya hampir tanganin. Saya bertemu dengan bosnya mereka, saya bertemu dengan pimpinan mereka. Contoh Northcliffe, saya ketemu dengan Pak Eri sebelum ditahan. Dia udah gak punya duit. Dia cuma punya aset, rumahnya, rukonya, semua kita ambil. Pengacara kami coba ambil, kita kasih ke klien-klien. Misalnya rumah itu 2M, dia ngutang 4 miliar, ya udah tukar balik di situ kan. Jadi itu langkah yang kami lakukan. Jadi kami tahu yang ditahan oleh Mabes itu, yang bos yang udah gak punya duit, udah kere. Ya mohon maaf, saya bicara jujur, WBN sama, dia gak punya, dia kasih kita, sudah gak punya cash. Ya, dan beberapa investasi bodong lainnya. Sedangkan yang masih mandek adalah bisa diduga bos-bosnya yang punya uang atau punya backingan penguasa. Contoh Indosuria, kalau kita bicara, apakah ini yang namanya keadilan? Kita mau mencari Forum Indonesia Adil. Adakah keadilan di Indonesia? Bagaimana seseorang yang menggemplang 15 triliun dianggap kooperatif hanya memberikan pasportnya tapi tidak ditahan? Jalan-jalan di Bali ketemu dengan korbannya, korban yang stres meninggal, ada yang gantung diri di Medan. Ini yang saya melihat, saya miris jujur. Ya, saya tidak menyalahkan polisi tertentu, penyidik tertentu tidak. Ya, saya sudah ke kejaksaan tentang Indosuria. Kejaksaan bilang, Pak Alvin, dari 150 petunjuk untuk Henry Surya aja yang dipenuhi polisi cuma 10. Yang dari Suwito Ayub yang dipenuhi paling cuma 2. Jun Indria juga seperti itu. Jadi dari beberapa ratus petunjuk informal P19, itu nggak sampai 10% yang dipenuhi penyidik, dikembalikan lagi langsung ke kejaksaan. Saya kenapa bilang seperti itu? Karena kejaksaan bilang mereka minta audit. Jadi mereka memintakan audit 15.000 nasabah. Saya pertanyakan adalah begini, ya mohon maaf, Mabes Polri pun menangani kasus yang sama, yaitu Vikasa belum lama WBN. WBN itu cepat loh, ditangkapnya itu diproses setelah Indosuria. Indosuria sudah 2 tahun jadi tersangka, bukan 2 tahun prosesnya. Dia sudah 2 tahun jadi tersangka, kasus itu tidak bisa P21. Nah ini investasi bodong yang kurang lebih sama dengan PT WBN. WBN ownernya 4 orang semua ditahan,
sama Mabes, ya kan? Sekarang sudah sidang, tidak diperlukan yang namanya audit di situ. Jadi kalau audit 15.000 nasabah, saya orang bank. Audit itu kalau kita satu perusahaan aja tuh bisa 8 bulan, biayanya bisa 80 juta, 100 juta. Ini 15.000 nasabah, belum ada yang sudah meninggal, semua harus ditanya berapa uang yang dimasukin, berapa yang sudah ditarik, berapa bunganya, karena audit itu seperti itu dan mereka harus verifikasi. Saya tanya waktu di Kejagung, mohon maaf Pak, ini bisa berapa lama? Oh itu bukan urusan saya berapa lama, mau 2 tahun, mau 3 tahun, ya kan? Ya kita butuh itu sebagai petunjuk. Terus saya tanyakan lagi, kenapa kok kasus-kasus yang lain tidak? Dia bilang ya, itu yang kami mintakan sama penyidik, mohon penyidik untuk sediakan, siapkan. Memang sebenarnya bukan tugas dari kuasa hukum, kenapa saya turun seperti itu? Saya jujur mengalami kesulitan untuk bertemu membicarakan kasus. Sekali lagi LQ tidak ada keinginan untuk membuat kegaduhan atau keonaran. Ya, saya sudah ke TV Texas, saya bicara ketemu sama Kanit. Kanit saya tanya nggak mau jawab, nggak bisa jawab, diam aja. Iya Pak, saya coba yang terbaik. Lah ini sampai mana Pak? Mana yang informalnya mana? Tidak mau bicara. Akhirnya terpaksa kami sendiri yang harus ke Kejaksaan menanyakan di situ. Nah Kejaksaan bicara. Polda lebih parah lagi, ya kan? Ada kasus saya mau konfrontasi atau pertanyakan, kalau Mabes TV Texas masih ada yang mau bertemu. Polda Metro saya mau ketemu sama Kapolda, mau ketemu, tidak ada yang mau ketemuin. Saya tunggu dari pagi sampai tengah malam. Akhirnya bagaimana? Kami ini mencari keadilan. Ketika kami menemui orang yang bersangkutan tidak bisa, ya otomatis kami teriak di media sosial. Ya, bukan untuk membuat kegaduhan. Kami cuma mau perhatian pemerintah agar kasus ini ditangani. Apakah adil seseorang yang mengemplang 15 triliun jalan-jalan di Bali, naik Alphard, sedangkan orang yang susah sampai nggak punya makan bunuh diri? Saya bicara sama polisi, tolong hati nurani kalian gitu loh, ya kan? Apa yang terjadi kalau sampai yang bunuh diri ini ibu kita contoh yang sakit terbaring, apa nggak besok kalau bisa kita tangkap orang itu kalau ada kewenangan? Jadi yang saya pertanyakan di sini adalah kewenangan yang tebang pilih, hukum itu tebang pilih, ya. Saya kenapa bisa bilang begitu? Saya bisa buktikan dokumennya di kantor saya ada, Northcliffe, WBN itu settle sama kita, dia tuh tidak punya cash. Ya, dan polisi itu tidak mau terima properti. Kami di TP Texas kemarin, bukan di TP Texas, sorry, di Divis Mondef, itu dimintain uang 500 juta, itu yang saya rekam. Saya bilang di Polda Metro, saya bilang, Polda, ini kita dikasihnya nanti ruko, ya udahlah tunggu ruko dijual atau ada tanah, saya kasih kamu 20% dari tanah, nggak mau, saya minta cash di depan. Jadi yang tidak ditahan itu, mereka yang sorry, masih punya cash, saya tahu di situ. Makanya kenapa itu Henry Surya, ya kan, tidak ditahan. Kresna juga sudah tersangka di Mabes, saya tahu, ya kan, bahkan di OJK dijadikan tersangka oleh Pak Lumban Tobing, saya tahu, saya ikutin, kita law firm yang memang paling gercep dan kita cari data, ya walaupun di dalam pra-peradilan itu ada kesalahan nama, bukan Kurniawan, kalah. Nah itu dia, jadi inilah, sorry ya, kenapa saya tahu di situ, mereka itu juga bicara dengan kami, ya kan, apa yang mereka alami di kepolisian diminta, mereka cerita, karena Pak Eri, Pak WBN itu semua cerita ke saya, ya jadi saya juga mendengar dari dua belah pihak, terlepas dari benar atau tidaknya, tetapi kita bisa melihat kalau ada tebang pilih, di mana ada yang ditahan, ini contoh Pikasa ditahan, Eri ditahan, Northcliffe ditahan. Pertanyaan saya, kenapa kok mereka nggak ditahan aja paspornya juga dan dibiarin bebas? Bener nggak? Maksud saya, ini kasus yang sama loh, kecuali kita kasusnya beda. Ya apalagi kalau saya bilang investasi bodong ini jangan dipandang remeh. Gini, Muhammad Kece bisa cepat ditahan, ya Habib Bahar bisa cepat ditahan. Itu kewenangan penyidik, saya tidak menyalahkan. Tetapi pertanyaan saya, apakah kasus yang menyebabkan orang sakit, orang meninggal ini RIP di sini tidak kalah hebatnya? Itu pertanyaan saya. Ya, Habib Bahar dia ancaman di bawah 10 tahun. Ini ancaman 20 tahun loh. Di atas 10 tahun loh. Ya, kalau kita bicara tentang menghimpun dana masyarakat tanpa izin BI, itu 5 tahun minimal, maksimal 15. TPPU 20. Ya, jadi maksud saya, mohon maaf ya, mereka itu mafia.
Jangan dibilang mereka nggak punya uang. Contoh kayak Kresna tadi Pak Lumban Tobing baru bilang mereka kalah. Sebelum kalah saya sudah tahu mereka sudah susun, mereka berusaha masuk itu ke pejabat-pejabatnya. Ya, jangan salah, OJK aja bisa memenangkan PKPU itu mestinya OJK. Ketika diajukan mereka ada kong-kali-kong, hakimnya sekarang udah dipindah, itu dimenangkan. Jadi saya bilang oknum ini selama dia punya duit itulah kalangan kelas atas. Makanya kenapa saya tagih janji Kapolri, hukum jangan lagi tajam hanya ke bawah. Tolong, ini kalangan atas diproses, apalagi yang mahkota. Mahkota lebih parah, kenapa saya bilang? Terlapor Raja Sabto Oktohari, itu kita tahulah anak salah satu ketum, ya kan? Polisi yang dilakukan selama 2 tahun, memanggil 6 kali. SP2HP yang kami terima, nanti mau dipanggil lagi ke 7 kali. Pertanyaan saya, apakah itu yang namanya kooperatif? Dari sisi hukum, apakah warga negara kalau menerima panggilan dari kepolisian wajib hadir atau boleh kagak hadir? Pertanyaan saya, kecuali dia sakit, ya kan? Ini 2 tahun loh, 6 kali dipanggil. Terus saya bilang saya mau ketemu sama Pak Kapolda, Kapoldanya nggak mau ketemu, Dir nggak mau ketemu, ya kan? Kasubdit ada main, akhirnya sekarang Kasubdit Wadir dipindah kan di situ. Nah, jadi pertanyaan saya di sini, ya kan, terhadap investasi bodong ini benar-benar tumpul, tidak ada keadilan. Disinilah makanya kami bicara, karena kenapa? Ini jutaan orang loh. Dan jangan di... Investasi mahkota itu 8 triliun, 6.000 orang di situ ya. Bagaimana seseorang aparat atau lagi ketua KOI dipanggil oleh kepolisian 6 kali, tidak mau hadir. Ya kan? Seharusnya, saya kecewa terhadap kepolisian, bukan saya benci. Saya hormati institusi itu, institusi hebat sekali. Nangkap teroris bisa, nangkap Habib Rizik yang punya jutaan, puluhan juta massa, dia bisa tangkap, hebat. Tapi kenapa terhadap investasi bodong, terhadap Endi Surya, terhadap mahkota tumpul, tidak datang, oh yaudah panggil lagi aja ke 7 kali. Pertanyaan saya, di mana wibawa pihak kepolisian? Itu, ya jadi saya mohon di sini pemerintah, kasihan, saya cuma ngelihat ini orang udah RIP seperti ini, dia udah gak bisa bicara. Jadi mereka cuma bisa kasih saya sebagai kuasa hukumnya untuk bicara. Disitulah kadang makanya kenapa saya bicara, saya keras, saya udah frustasi. Saya coba yang saya bisa sebagai kuasa hukum, tapi kewenangan bukan di saya. Kewenangan di kepolisian, kewenangan di OJK, kewenangan di kejaksaan untuk selalu P19. Jadi terakhir saya bicara sama kejaksaan bilang, ini naga-naganya akan P19 terus dan akan SP3 Pak. Jadi kalau seperti itu, untuk apa lapor polisi? Ya, itu Pak. Baik, nanti pihak kepolisian akan kita berikan porsi untuk memberikan tanggapannya, tapi kita juga memiliki rangkuman video terkait dengan investasi bodong untuk mencairkan suasana agar cooling down sejenak. Kita lihat. Terima kasih, tadi korban terus berjatuhan, terus kemudian kalau Bung Alvin tadi juga sempat frustasi sebagai seorang lawyer karena bisa dibilang menghadapi jalan buntu di beberapa kesempatan. Kalau saya ingat, ketika terjadi kasus-kasus yang viral, kasus-kasus yang melibatkan masyarakat, biasanya ketika sampai di presiden itu agak cepat gitu. Kemudian pembantu-pembantunya untuk merespon. Saya kasih kesempatan kepada Bung Alvin, apa yang ingin Anda sampaikan kepada Presiden Joko Widodo agar permasalahan terkait dengan investasi bodong yang sudah banyak korbannya masyarakat umum bisa diselesaikan? Ya, terima kasih Bang Tommy. Jadi saya sebagai kuasa hukum mewakili para korban memohon agar Presiden Jokowi itu bisa tergerak hatinya ya. Saya lihat Presiden Jokowi itu sebagai pemimpin itu seorang yang humble dan mau belusukan, berarti ada perhatian dia kepada pemerintah. Cuma mungkin akhir-akhir ini beliau lagi sibuk dengan perkara-perkara lain, jadi tidak mengawasi atau tidak mengatensi masalah ini. Tetapi kalau dibiarkan, begini loh, namanya kejahatan kalau dibiarkan, akan muncul Henry Surya yang lain.
akan muncul Raja Sabta Oktohari yang lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Henry Surya ini udah bikin BPR lagi. Ya, sudah bikin BPR. Nah, muncul koperasi KSPSB. Kemarin muncul lagi koperasi ATM, namanya ATM. Itu Nyonya Swan juga jadi korban di situ. Dan anehnya itu direktur utamanya mau jadi direksinya Bukopin. Bagaimana kalau oknum-oknum ini memenuhi petinggi-petinggi bank? Kasihan masyarakat. Jadi seharusnya ini kepada penjahat-penjahat kerah putih ini diberikan hukuman setinggi mungkin. Seperti yang terjadi di Amerika. Itu Madoff itu diberikan hukuman seumur hidup kali 10 itu. Ya, jadi di Indonesia ini orang yang menggemplang pajak, menggemplang keuangan itu justru dikasih karpet merah. Itu kesalahan di sini. Nantinya masyarakat akan selalu menjadi korban. Disinilah kenapa Indonesia selalu menjadi negara kelas 3, negara ketiga. Karena kenapa? Kita tuh bodoh di situ. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini uang masyarakat, capek kerja keras, seumur hidup dia kumpulin, ya kan, tabungannya diambil sama penggemplang kerah putih, dimasukin uangnya ke Cayman Island, dimasukin uangnya ke ke Panama Paper di situ, sehingga devisa kita tuh hilang di sana. Sedangkan Presiden Jokowi sama Sri Mulyani kerja keras, ayo sini yang di luar negeri, ayo uangnya di sana masuk ke dalam. Jadi masuknya cuma 1, keluarnya 1000. Ya, disinilah makanya ekonomi Indonesia tidak akan maju. Dan kalau sekarang ekonomi Indonesia belum ambruk karena COVID, hanya tertolong karena naiknya harga saham IHSG di situ. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di jalanan, teman saya aja pabriknya banyak yang tutup, Pak. Ya, pegawai-pegawai banyak yang dipecat. Jadi ada perbedaan antara yang di Main Street sama Wall Street di situ. Di IHSG kita naik, tetapi sebenarnya yang di Main Street itu sekarang semua lagi sakit, lagi sedih. Itu yang saya mau kasih tahu. Ya, jadi tolong Bapak Presiden Jokowi beri perhatian di sini ya. Mungkin kepada mereka di kepolisian apabila ada oknum, ya oknum itu disingkirkan. Saya yakin masih banyak polisi-polisi bersih yang mampu mengerjakan tugas ini. Ini bukan tugas susah kok sebenarnya. Tergantung mau atau tidak, punya hati nurani atau tidak. Nggak sulit di situ. Mencari, ngambil datanya di mana ke PPATK. Polisi itu punya akses, ya. Polisi Indonesia itu super power di situ. Tetapi saya cuma lihat sedih, kenapa kok tumpul? Kenapa saya mesti bicara dengan Bapak Presiden Jokowi? Beberapa kali saya udah teriak ke Bapak Kapolri, ke Kapolda, boro-boro saya nggak ditanggepin di situ, ya. Tidak ada yang datengin saya, pula tidak di sana saya datang juga dari pagi sampai tengah malam ke Kapolda di situ, nggak diladenin, ya. Jadi disinilah kuasa hukum yang memperjuangkan nasib masyarakat dianggap musuh. Di situ saya sedih justru, Pak. Terima kasih, Bung Alvin.